kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu. Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? 2 September saya mau berpesan, hati-hati, ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara, waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul? Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam Indonesia, selamat pagi. Mari kita tetap setia kepada Pancasila Bhinneka Tunggal Ika Undang-Undang Dasar 45 dan tetap kita jaga dan lestarikan NU bersama kita. Saudaraku, menjelang pelantikan presiden sebentar lagi, sekitar 1 bulan, memang sudah biasa selalu ada isu-isu murahan yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, yang tidak ingin melihat Indonesia damai, yang tidak ingin melihat umat Islam bersatu. Walaupun kelompok tersebut selalu dengan sok sucinya mengatakan Islam harus bersatu, Islam harus bersatu, Islam harus bersatu, dengan menjual-jual jihad, ayat Al-Quran, hadis, dan nasabnya, para hadirin. Sesungguhnya hal itu sudah terbiasa. Tetapi kita sebagai rakyat Indonesia dan sebagai juga umat Islam tentu sudah sangat tahu siapa kelompok tersebut. Terkadang para hadirin, orang ketika tidak berhasil mencapai keinginan politiknya, syahwat politiknya, dan juga tidak berhasil ketika dia ingin mewujudkan, merealisasikan sistem politik dalam yang dibungkus oleh agamanya, diantaranya ketidakberhasilan itu membentuk sebuah organisasi yang dianggap oleh dia akan menjadi kendaraan di Indonesia untuk mewujudkan itu, maka biasanya orang itu akan selalu condong ketakutan, tidak tenang. Terkait hal itu para hadirin, maka kuat relevansinya dengan isu yang beredar selama ini, yang dimana Rizik Syihab mengatakan bahwa nanti tanggal 22 September ya akan terjadi kelompok pasukan berani Jokowi demo di Jakarta. Para hadirin, bagi orang yang sadar, bagi orang yang paham, yang mengerti bahwa di situasi pilpres atau pelantikan presiden selalu ada oknum-oknum kelompok yang memanfaatkan isu ini, tentu akan tetap tenang, akan tetap menghadapinya, mendengarnya dengan senyum, karena mereka sangat tahu ini adalah hal-hal yang diinginkan oleh kelompok-kelompok yang anti kedamaian, para hadirin, dan kelompok-kelompok yang ingin memang membenturkan antara muslim dengan muslim, ingin memecah belah antara muslim dengan muslim, ingin memecah belah antara rakyat dengan umaro, khususnya ingin
memecah belah antara pengikut Pak Jokowi dengan pengikut Pak Prabowo. Boleh dikatakan juga ingin memecah belah antara hubungan erat harmonisasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Saya duga mungkin karena kelompok ini, oknum ini, ada dendam lama yang dari dulu tidak pernah terlampiaskan para hadirin. Kelompok ini, oknum ini, tentu sudah kita tahu semua, tidak pernah berhasil menumbangkan Pak Jokowi. Tetapi malah Pak Jokowi ini bersatu, berkolaborasi, bersama-sama, berharmonisasi untuk membangun negara Republik Indonesia. Kelompok ini menjadi menangis para hadirin. Memang kasihan para hadirin. Nah, ketika ada isu-isu bahwa ada pasukan berani Jokowi, ini dimanfaatkan para hadirin dengan jargon-jargon PKI, sengaja menakut-nakuti umat Islam Indonesia dan rakyat Indonesia, khususnya di Jakarta, agar membentuk opini situasi tidak tenang para hadirin, agar membentuk situasi opini Indonesia, Jakarta saat ini tidak baik-baik saja. Dan juga diduga kuat oleh saya, ini adalah salah satu teknik menjilat oknum-oknum yang frustasi, yang tidak berhasil dalam cita-cita politik, tidak berhasil dalam cita-cita posisi kedudukan agama di mata masyarakat Indonesia, walaupun sudah menjual nasabnya para hadirin, maka tentu itu sudah harus dimaklumi oleh kita. Oleh karena itu para hadirin, kelompok ini harus diwaspadai, dan kelompok-kelompok ini memanfaatkan situasi seperti itu. Maka para hadirin, kita bersama-sama menjaga kedamaian ini bersama Polri, TNI, dan pemerintah. Bagaimana resepnya agar tetap Indonesia bersatu, umat Islam bersatu? Satu-satunya jalan para hadirin, jangan pernah mengikuti saran himbauan orang tersebut. Karena sesungguhnya kedamaian di Indonesia berlaku terhadap kita semua dan kewajiban kita semua. Kedamaian di Indonesia, kedamaian antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan umaro, tidak akan pernah terjadi ketika oknum-oknum tersebut, ucapannya, tindakannya yang merusak tatanan negara, tatanan agama, selalu keyakini benar dan suci, dan selalu kita ikuti. Itu tidak akan pernah terjadi para hadirin. Begitu juga persatuan, kesatuan, perdamaian antara muslim dengan muslim, ulama dengan ulama, ya, dan yang lainnya. Itu tidak akan pernah terwujud para hadirin ketika kita masih meyakini, mengikuti, ya, manut terhadap oknum tersebut atau kelompok tersebut atau organisasi kelompok tersebut diyakini benar oleh kita. Ya, memang para hadirin, orang awam akan mudah tertarik dengan kelompok tersebut, dengan organisasi tersebut, karena bagaimana tidak tertarik para hadirin, umat Islam itu cinta agamanya, umat Islam itu cinta nabinya, umat Islam itu cinta Al-Qur'annya, umat Islam itu cinta ayatnya para hadirin. Umat Islam itu suka dan senang jihad para hadirin. Dan rakyat Indonesia pun suka dengan persatuan, kesatuan, kedamaian. Nah, jargon yang mereka buat untuk mengelabui kita agar kita manut, ikut takluk kepada mereka, kemudian menjunjung tinggi mereka, ya, dan mengagungkan mereka, maka jargon Al-Quran, hadis, ijma, kemudian jihad, Allah, Rasulullah, dan persatuan macam itu dijual oleh mereka. Disebutlah ini politik identitas para hadirin. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Apa yang mereka lakukan, oknum lakukan, ormas tersebut lakukan, sesungguhnya itu hakikatnya sudah memecah belah antara rakyat dengan rakyat, antara rakyat dengan umaro, antara muslim dengan muslim, antara ulama dengan ulama para hadirin. Tetapi mereka tidak pernah menyadari hal itu. Para hadirin, siapakah mereka? Siapakah dia? Ormas apa? Semua kita sudah tahu para hadirin. Lagi-lagi para hadirin, setelah
oknum tersebut, kelompok tersebut, frustasi, kegagalan-kegagalan dalam meraih sahabat politik, tidak pernah berhasil dia mendukung capres yang dia dukung beberapa kali, pun kegagalan-kegagalan dalam mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam Indonesia untuk menempatkan dirinya seorang yang terbesar di Indonesia, seorang yang tokoh diikuti, ternyata gagal total para ini. Setelahnya ada konflik nasab ini, gagal pula lah oknum tersebut, kelompok menjual nasab-nasab di mata rakyat Indonesia, di seluruh umat Islam Indonesia. Kenapa? Karena seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam sudah cerdas, sudah mengerti, sudah paham. Kepahaman ini membuat mereka rugi, kepahaman ini membuat mereka menangis, kepahaman ini membuat mereka bersedih, kepahaman ini membuat mereka ketakutan para hadirin. Maka sekecil apapun isu yang beredar di Indonesia, khususnya menjelang Pilpres, itu akan mereka kembangkan. Lagi-lagi para hadirin, ya, isu PKI dan PKI. Ini mungkin menurut dia adalah isu yang paling laku didagangkan. Tetapi dia lupa bahwa rakyat Indonesia, umat Islam khususnya di Banten, sudah paham para hadirin dagelan-dagelan seperti itu. Oleh karena itu, para hadirin, yuk menjelang Pilpres ini, menjelang pelantikan presiden ini, kita jangan percaya dengan berita-berita menakutkan, menakutkan dari orang-orang teror para hadirin. Inilah yang dikatakan strategi teror, agar seolah-olah situasi mencekam, sehingga kita menjadi panik, sehingga kita menjadi saling curiga. Para hadirin, saya sangat percaya negara Republik Indonesia punya kekuatan besar, punya TNI Polri, ada NU, ada ulama-ulama yang masih berpikir normal, ada ulama-ulama penjaga Nusantara, ada ulama-ulama penjaga umat Islam yang memang mukhlis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan khawatir, jangan gentar para hadirin. Jangan terkecoh dengan isu-isu seperti itu. Isu-isu yang menurut saya memang sengaja ingin membenturkan antara pendukung Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dendam-dendam lama politik. Dan kemungkinan besar ini memang salah satu strategi menjilat oknum tersebut, penjilatan oknum tersebut, penjilatan kelompok tersebut, penjilatan ormas-ormas yang sudah dimatikan tersebut kepada Pak Prabowo, agar nanti ke depan diduga oleh saya ingin diberi tempat yang tinggi di sisi Pak Prabowo, sehingga punya pengaruh besar di Indonesia, sehingga kelompok tersebut akan mengatakan Indonesia besar olehku. Sebagaimana berita-berita yang sering terjadi di YouTube, apa yang terjadi di Indonesia, kebaikan, kebesaran, kemenangan apapun, ya, itu selalu dari klannya, selalu diklaim dari klannya. Ya, Bhinneka Tunggal Ika dari Baalwi para hadirin. Hari Proklamasi Indonesia 17 Agustus 45 diklan dari Bali para hadirin. Jawa Bintu Tarim, Jawa milik Aulia Tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Semua diklaim dari dirinya. Mungkin sebentar lagi para hadirin, Monas itu juga itu oleh Bali para hadirin. Semua milik Yaman, semua milik Tarim. Nah, kita tidak punya apa-apa para hadirin. Kita hanya dianggapnya sebagai orang-orang biasa, sebagai orang-orang yang menjadi budak di negeri sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karena itu, para hadirin, kesimpulannya, saya mengajak, dari mulai saat ini, kita berhati-hati terhadap oknum tersebut, berhati-hati terhadap kelompok tersebut, berhati-hati terhadap ormas-ormas mati tersebut para hadirin. Semua yang dibicarakan itu kita saring, kita alihkan pandangan kita alihkan cara mengikuti pandangan agama, pandangan politik ke ulama-ulama yang lebih ikhlas, lebih murni dalam segala hal, yang ikhlas menjaga negara, yang ikhlas menjaga persatuan, yang ikhlas menjaga umat Islam. Para hadirin, ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai Nusantara lebih mulia dari kelompok-kelompok tersebut para hadirin. Masih banyak berserakan para hadirin. Maka oleh karena itu kita syukuri, kita datangi, kita ikuti. Mereka cahaya-cahaya Allah, mereka mutiara-mutiara Allah yang mungkin saat ini masih dipendam,
Mereka yang tidak dikenal oleh kita, yang mungkin disembunyikan oleh Allah. Mereka yang dibalut oleh keburukan dari sebutan lidah-lidah para oknum-oknum yang mengklaim dirinya, merasa dirinya paling suci, bernasab suci. Sehingga para mutiara Allah dari ulama-ulama pribumi dilabelinya dengan label-label yang buruk, para hadirin. Tapi oleh karena itu, para hadirin, insya Allah saya yakin Allah akan angkat derajat umat Islam dan rakyat Indonesia dengan perjuangan kita. Satu langkah, para hadirin. Dari mulai sekarang, maka kita jangan pernah meyakini mengikuti ucapan-ucapan, doktrin-doktrin, himbauan-himbauan dari oknum tersebut, dari kelompok tersebut, dari ormas mati tersebut, para hadirin. Yuk kita kembali kepada ulama pribumi Nusantara, para hadirin. Nusantara milik kita bersama, Indonesia milik kita bersama. Nusantara bukan milik ulama tarim, Indonesia bikin milik ulama tarim. Indonesia bukan milik orang Hadramaut, para hadirin. Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia Jaya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu mu'afiq illa aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.